Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu jalan menuju hidup. Kita akan membahas dari kitab Amos. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, hingga ayatnya yang keenam. Amos 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amos 5 ayatnya yang keempat, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu jalan menuju hidup. Kira-kira apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan? Apa yang kita cari ketika kita datang ke gereja ini? Bahkan ketika kita datang beribadah, apa inisiatif dan apakah ada sesuatu di balik itu ketika kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, yang menjadi pergumulan gereja saat ini bahwa tidak semua jemaat termasuk di dalam gereja kita mungkin, bahkan juga di gereja-gereja lain. Menjadi pergumulan satu gereja, ada jemaat-jemaat yang datang ke gereja bukan karena benar-benar rindu untuk mencari Tuhan. Bukan benar-benar rindu untuk mencari jalan Tuhan supaya mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan sejati itu di dalam kehidupannya. Jadi ini menjadi pergumulan dan fenomena yang terjadi di dalam gereja. Ada sesuatu yang dicari yaitu untuk mendapatkan mungkin bantuan di gereja. Datang ke gereja supaya dilihat oleh majelis, oh ini perlu ditolong dan juga rajin datang ke gereja. Jadi dikasih pertolongan. Jadi banyak jemaat dan mungkin saya tidak tahu, mungkin di antara kita bisa mengoreksi diri kita, apakah kita salah satu seperti demikian. Datang kepada Tuhan, bukan mencari Tuhan, tetapi mencari berkat-Nya. Datang kepada Tuhan hanya meminta perlindungan. Datang kepada Tuhan hanya mencari berkat dan materi supaya dicukupkan. Datang ke gereja bukan untuk datang beribadah, tetapi hanya supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah seringkali terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, inisiatif dan juga ada hal lain yang dicari ketika datang kepada Tuhan, ketika datang ke gereja, akhirnya sedikit ada masalah, langsung meninggalkan gereja, langsung meninggalkan Tuhan. Sedikit tersinggung, sedikit ada kata yang mungkin menyakiti hati kita, langsung pergi meninggalkan Tuhan dan meninggalkan gereja. Karena kenapa? Ada hal lain yang dicari. Ada hal lain ketika ia datang ke gereja. Sehingga sedikit ada teguran, langsung tersinggung. Sedikit ada masukan, langsung murung dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita diingatkan pada pagi hari ini, apa yang kita cari di dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang kita cari ketika kita datang ke gereja saat ini?
Apa yang kita cari ketika kita melakukan pelayanan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar untuk memuliakan nama Tuhan? Atau ada motif lain di balik itu semua? Mari kita koreksi di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita lihat pada saat ini, apakah kita datang di pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memerlukan persembahan yang begitu banyak jikalau hati kita tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan muak dengan ibadah kita ketika kita tidak sungguh-sungguh dengan benar datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita dalam persoalan, dalam masalah, kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap teguh di dalam iman yang kita miliki. Kita tidak sedikit-sedikit tersinggung, kita tidak sedikit-sedikit mau meninggalkan gereja, mau meninggalkan Tuhan. Apa ini semua? Tetapi Tuhan hanya menginginkan kesungguhan dan ketulusan hati yang kita miliki. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya berkat-Nya yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya penyertaan-Nya yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya penghiburan yang akan Ia berikan bagi saya dan juga Bapak Ibu. Tetapi Ia akan memberikan kehidupan sejati itu di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapat damai sejati itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam badai yang kita alami, dalam persoalan yang kita hadapi, kita akan tetap ada damai sejahtera. Kita akan tetap ada sukacita karena kita datang sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Penyertaan, pertolongan, Tuhan akan memberikan itu bagi setiap anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kasih setia Tuhan akan kita rasakan jika kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu, kita akan memperoleh itu semua. Walaupun kadangkala kita mungkin keluar dari jalannya Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membuka diri. Tuhan tetap membuka tangannya supaya kita mau datang kembali berjalan di jalan yang benar. Seperti yang dinyatakan di dalam bagian yang kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu di dalam Amos 5 ayatnya yang keempat. Kita melihat apa yang dinyatakan oleh Amos. Apa yang dikatakan oleh Amos, apa yang menjadi isi dan ratapan Tuhan terhadap bangsa Israel pada saat itu. Datang carilah aku. Kalau kita lihat seakan-akan Tuhan sangat membutuhkan bangsa Israel. Seakan-akan bahwa bangsa Israel sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan membutuhkan kita. Ketika Ia datang, carilah aku. Sebenarnya itu adalah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ia tetap mau mengatakan cari aku ketika kita berbuat dosa. Ia mengatakan kepada bangsa Israel cari aku, cari Tuhan ini. Walaupun mereka telah menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi berkali-kali juga Tuhan tetap mengatakan, carilah aku, temuilah aku, datanglah kepada aku akan tetap menerima engkau. Karena aku mengasihi engkau. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Di ayatnya yang pertama hingga ayatnya ketiga kalau kita lihat, di situ merupakan isi ratapan Tuhan
terhadap bangsa Israel karena dosa yang mereka lakukan. Karena perbuatan mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan marah dengan mereka terhadap bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan pada saat itu ingin mencurahkan kemarahannya, ingin menyatakan amarahnya kepada bangsa Israel. Tetapi ketika ia mau menyatakan keadilannya, menyatakan amarahnya terhadap bangsa Israel, itu karena ia mau supaya bangsa Israel berbalik kepadanya. Supaya bangsa Israel kembali kepada jalan yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengingat kembali bahwa Tuhan telah bersama-sama dengan mereka. Tuhan telah membebaskan mereka, memimpin mereka, dan menyertai bangsa Israel. Sehingga Tuhan dengan tegas mengatakan pada bagian ini, carilah aku, maka aku akan menjauhkan hukuman itu dari bangsa Israel. Carilah aku, maka aku akan membebaskan kalian, yaitu bangsa Israel, dari amarah yang aku miliki saat ini. Ketika apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, jika mereka terus-menerus hidup di dalam dosa mereka, maka Tuhan akan menyerahkan bangsa Israel, menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Asyur pada saat itu. Ketika Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Asyur, yaitu Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menyatakan hukumannya, untuk menyatakan keadilannya terhadap bangsa Israel pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, di dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam, kita melihat kasih yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Allah masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tragedi yang akan ditimpakan kepada mereka. Tuhan masih memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi di dalam tragedi yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Yaitu cuma satu cara, yaitu mencari Dia dengan penuh kesungguhan. Mencari Tuhan. Yaitu di dalam ayatnya yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka murkaku akan reda dan tidak akan dinyatakan terhadap kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam bagian ini? Dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ternyata Bapak Ibu, bangsa Israel di dalam bagian ini, kehidupan rohani mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka memberikan persembahan. Mereka tetap melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Mereka melakukan semua apa yang sudah menjadi ritual-ritual ibadah mereka. Lalu apa masalahnya? Kenapa kok Tuhan murka? Dikasih persembahan kok murka? Dilakukan ritual-ritual ibadah kok Tuhan marah? Apa alasannya? Bukankah itu hal yang baik? Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Kita rajin beribadah, kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik, melakukan ritual-ritual ibadah kita. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan? Ternyata semua yang dilakukan oleh bangsa Israel ini hanya rutinitas belaka. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka melakukan ritual-ritual ibadah mereka hanya secara formalitas saja. Mereka memberikan persembahan, melakukan pembakaran persembahan pada saat itu hanya sebagai formalitas semata.
yang sudah ditentukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ternyata Tuhan jijik dengan semua itu. Tuhan muak dengan ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan tidak menginginkan hal demikian karena tidak ada ketulusan dan kesungguhan di dalam ibadah yang mereka miliki. Ketika saya merenungkan bagian ini, jujur berapa kali saya baca, berapa kali juga saya terpukul. Apakah saya sungguh-sungguh melakukan pelayanan ini atau hanya rutinitas belaka? Saya terdiam. Terus Kavian bilang, kenapa? Enggak kenapa-napa. Diam terus, pokoknya diam, duduk di lantai sambil nemenin Aras bermain. Sambil persiapan, jadi persiapannya di HP. Ini jujur menegur saya secara pribadi. Sekarang saya melakukan pelayanan, ibadah, kira-kira Tuhan muak gak ya? Kira-kira Tuhan jijik gak ya? Kira-kira Tuhan berkenan gak ya di dalam setiap apa yang aku lakukan saat ini? Saya terdiam. Dan saya memohon pertolongan Tuhan untuk menyampaikan bagian ini. Tuhan menegur saya, Tuhan mengingatkan saya, apakah kamu selama ini sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Dan pada pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama, apakah dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam hal rohani-rohani yang kita lakukan, apakah kehidupan kita sudah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu, jikalau semuanya itu kita lakukan, tetapi tidak ada ketulusan dan kesungguhan. Kita hanya membuang waktu, kita hanya membuang tenaga kita secara percuma, tetapi tidak ada hasil yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita sudah melakukan itu, mari kita sungguh-sungguh, mari kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita datang sujud di hadapan Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan, sehingga kita menemukan jalan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berkenan, ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang kita berikan berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengatakan, saya jijik dengan ibadahmu Wika, saya muak dengan pelayananmu Wika. Ketika Tuhan sudah mengatakan itu, Tuhan akan menyatakan murkanya bagi kita. Tuhan akan menyatakan amarahnya terhadap setiap anak-anaknya. Supaya kenapa? Supaya kita berbalik dan sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan demikian. Bahwa kesalehan tanpa kesungguhan di dalamnya, tanpa ada kebenaran, adalah sesuatu kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Kesalehan tanpa kesungguhan dan kebenaran adalah satu kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dan terlebih di dalam Tuhan. Kita melakukan semua itu adalah hal yang sia-sia. Semua adalah hal yang salah di hadapan Tuhan jika tidak ada kebenaran dan kesungguhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian saat ini? Apakah pelayanan yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan? Kegiatan-kegiatan rohani ketika kita datang, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh datang mencari Tuhan sehingga kita menemukan jalan yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa carilah aku, maka kamu akan mendapatkan kehidupan itu. Kehidupan yang Tuhan berikan bukan hanya kehidupan yang seperti yang kita rasakan saat ini, tetapi yang lebih penting adalah kehidupan sejati, damai sejati itu yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memegang bagian ini di dalam kehidupan kita, maka hal apapun yang terjadi, hal apapun yang kita alami,
kita akan merasa terhibur bahwa itu hanya cuman sementara. Semua akan bisa dilewati karena kita melihat di depan kita ada kehidupan yang sudah Tuhan janjikan bagi saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan muak dengan kehidupan rohani kita. Mari kita melakukan disiplin rohani tanpa ketika ada relasi di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Disiplin rohani tanpa ada relasi yang benar dengan Sang Ilahi, yaitu dengan Tuhan, adalah kesalahan yang hakiki. Ketika kita melakukan disiplin rohani, setiap hari kita beribadah, setiap hari kita membaca Alkitab, kita memberikan persembahan. Tetapi kalau tidak ada relasi di dalamnya, relasi yang intim dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada relasi yang baik dan benar, maka itu adalah kesalahan di dalam kehidupan kita. Ingat, mari kita garis bawahi bahwa ketulusan dan kesungguhan, relasi yang intim, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita mencari Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar. Kita bisa menemukan kehidupan itu ketika kita sudah datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, otomatis juga kehidupan kita akan berjalan beriringan dengan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita memperoleh kehidupan sejati, memperoleh damai dan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, kehidupan rohani kita tidak dibatasi di dalam lingkup gereja kita saat ini. Kehidupan rohani kita tidak dibatasi di dalam perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan. Tetapi kehidupan rohani kita kiranya menjadi seluruh aspek kehidupan kita. Kita jadikan itu sebagai kehidupan rohani kita. Kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita melakukan hal yang benar. Di dalam tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, apapun yang menjadi profesi kita, kita tetap menyatakan Tuhan di dalam semuanya itu. Jangan sampai kita mengatakan saya baik, saya selalu beribadah. Tetapi dalam kehidupan pekerjaan kita, apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Apakah dalam profesi yang Tuhan percayakan, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan itu dengan baik dan dengan benar di hadapan Tuhan? Kita harus melihat dan mengingat bahwa Tuhan kita tidak menutup mata. Tuhan semua melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengetahui segala sesuatunya. Jadi pekerjaan kita, profesi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, bahkan kita di dalam rumah tangga kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, mari kita tetap menyatakan Tuhan dan menghidupi semua kebenarannya lewat kehidupan kita setiap harinya. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan rohani tidak hanya dibatasi di dalam ruangan gereja ini. Tetapi di luar pun, ketika kita keluar di dalam rumah kita, dalam rekan kerja kita, kita tetap menyatakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tetap menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai rekan kerja kita melihat kehidupan kita sangat jauh berbeda ketika kita datang ke gereja ini. Sehingga banyak orang di luar sana kecewa karena mereka melihat
Ternyata tidak seperti itu orang-orang percaya. Bahkan mungkin kita, saya atau Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengecewakan orang-orang di luar sana sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kiranya kehidupan rohani kita tetap berjalan beriringan. Tetap semua aspek kehidupan kita tetap menghidupi kebenaran itu dan tetap menyatakan kebenaran itu. Sehingga orang-orang di luar sana melihat bahwa kehidupan kita di gereja, kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di dalam pekerjaan tetap sama. Wika yang di gereja tetap sama ketika ia keluar. Ibu Anes ketika keluar di dalam rumah, di lingkungannya tetap dikatakan sama, tidak ada yang berbeda. Itulah yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga di dalam bagian ini ketika kita melihat tadi dikatakan bahwa jangan mencari Tuhan di Betel. Jangan cari Tuhan di Gilgal. Jangan cari Tuhan di Berseba. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa ketiga tempat ini adalah tempat yang sungguh terkenal di dalam kalangan bangsa Israel pada saat itu. Ketiga tempat ini adalah hal yang dijadikan sebagai tempat rohani bagi bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita lihat di Gilgal merupakan tempat di mana orang-orang Israel pada saat itu menjadikan kota pertama yang diduduki dan dijadikan pusat ibadah pada saat itu. Dan kemudian kalau Betel ini adalah kota yang dijadikan sebagai pengganti bait Allah di Yerusalem pada saat itu. Dan kemudian yang terakhir Berseba adalah tempat yang dikenang, yang dijadikan tempat rohani oleh bangsa Israel. Karena pada saat itu Abraham bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Jadi itu adalah tempat yang membuat mereka sangat-sangat mengagumi dan juga menjaga tempat itu dan dijadikan tempat-tempat rohani bagi bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan mengatakan jangan cari di situ. Jangan datang ke situ, tetapi datang langsung kepada aku. Cari aku langsung, maka kamu akan mendapatkan kehidupan itu. Karena mereka melakukan ritual, mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat rohani, tetapi tidak ada relasi yang terjadi di dalamnya. Sehingga Tuhan dengan tegas mengatakan di dalam ayatnya yang ke-6 lagi, bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan memperoleh kehidupan itu. Mari kita mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh jalan menuju kehidupan itu? Apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang harus kita lakukan, kita kiranya sungguh-sungguh seperti bangsa Israel yang Tuhan inginkan. Mereka memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita miliki iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pertobatan yang kita lakukan, iman yang kita miliki merupakan dasar dari pertobatan yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan. Jika kita sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, maka otomatis kita juga akan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan kita juga akan sungguh-sungguh bertobat dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 saya akan membacanya bagi setiap kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka Ia akan menghapuskan segala dosa kita. Jika kita sungguh-sungguh datang mau mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya,
Tuhan menginginkan komitmen di dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Tuhan menginginkan hati yang tulus supaya para muridnya, kita sebagai orang-orang percaya, mendapatkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Iman dan pertobatan itu adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang kita lakukan, yaitu otomatis ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh, otomatis kita akan mengikuti setiap perintahnya. Otomatis kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan bilang kita sudah bertobat, tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Jangan bilang kita sudah bertobat, kita sudah sungguh-sungguh percaya, sudah menerima Tuhan, tetapi kehidupan kita masih seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka ia akan otomatis melakukan perintah yang kedua ini, yaitu mengikuti setiap perintah Tuhan. Jika kita sudah sungguh-sungguh, maka kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kita akan menyatakan kebenaran itu dan menyatakan kasih Tuhan yang sudah kita miliki terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita akan melakukan setiap perintahnya di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, otomatis kita akan memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, kita akan melakukan setiap perintahnya dan otomatis kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu otomatis akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ibadah kita, persekutuan yang kita lakukan tidak menjadi rutinitas semata, tetapi sungguh-sungguh beribadah dan mencari Tuhan. Karena kita mau memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tetapi di setiap waktu, dalam keadaan, dalam kondisi apapun, kita tetap bisa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan. Kalau orang-orang di luar sana, saya tidak tahu apakah kita juga seperti itu. Datang ke gereja Pondok Chandra di ruko. Mending di sana ada gedung yang lebih mewah. Mending di sana ada kelap-kelipnya. Padahal sebenarnya kita juga ada kelap-kelip loh Bapak Ibu. Hanya tidak dinyalakan. Kalau ada perayaan toh aja. Soalnya kenapa? Kasihan yang di depan silau. Apalagi kalau mungkin gak tahu saya ini udah bikin silau atau belum. Kasihan jemaat silau semua nanti bikin sakit mata. Gak jadi buka, nanti mereka gak fokus untuk datang ibadah. Malah semua pada tutup mata karena silau. Lama-lama ketiduran. Nah, banyak hal itu terjadi di dalam, apalagi di dalam kehidupan anak-anak muda. Mencari tempat yang nyaman, apakah itu ibadah itu membuat mereka nyaman, entertain. Sekarang gereja-gereja melakukan hal demikian, tidak mau ketinggalan zaman. Jadi gereja tetap diperlihatkan kehidupan entertainnya. Akhirnya banyak orang-orang datang hanya untuk mencari kesenangan.
Akhirnya datang ke Pondok Chandra doang, karena di gereja sana banyak jemaatnya, tidak tertangani. Akhirnya mencari Pondok Chandra ketika apa? Ketika datang mungkin sakit. Cari gereja ketika mau menikah. Datang ke gereja aslinya cuman ketika ada persoalan. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Cari Pondok Chandra ketika mau menikah. Cari Pondok Chandra ketika ada yang dibutuhkan. Tapi besok-besoknya mohon maaf, nanti lagi saya akan mencari gereja Pondok Chandra. Jangan sampai jemaat Pondok Chandra melakukan hal yang demikian. Jangan sampai kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan hanya mencari berkat-Nya. Tetapi benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencari gereja hanya beberapa hal. Waktu nikah, waktu meninggal, waktu penyerahan anak, dan apa lagi. Biasanya kan itu yang terjadi. Datang ke gereja cuman ketika mau diberkati. Ketika mau penyerahan anak, datang dengan rajin. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan karena hal yang lain. Sehingga saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa persekutuan dengan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala dosa. Tetapi dosa akan menjauhkan kita dari segala persekutuan dengan Tuhan. Dan saya ingin menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita datang kepada Sang Penebus itu, karena Ia adalah satu-satunya jalan yang akan memberikan kehidupan sejati, memberikan damai, dan juga ada sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita miliki relasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan perintah-Nya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita menundukkan kepala.